Salam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Renungan hari ini terdapat di dalam Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara, saat yang berbahagia ini saya dengan senang hati menyampaikan firman Tuhan sebagai tuntunan Tuhan Allah bagi kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudaraku, memaafkan orang lain memang tidaklah mudah dipraktekkan. Pada waktu kita disakiti, maka kita cenderung membalasnya. Seorang filsuf dari Yunani yang pernah hidup antara tahun 55 sampai dengan 135 Masehi yang lalu, pernah berkata bahwa mengampuni lebih baik daripada membalas dendam. Karena sifat mengampuni adalah sifat seorang kesatria, sedangkan membalas dendam adalah sifat barbar. Di tahun 1950 di Hongaria, ada seorang pengacara yang sukses bernama Joseph Kudar. Pemerintah yang berkuasa saat itu di Hongaria adalah komunis. Ia bersama-sama dengan rekan-rekannya bersatu untuk melawan tirani komunis, namun gagal, dan kegagalan perlawanan terhadap komunis ini memaksanya melarikan diri ke Amerika Serikat. Sesampainya di sana, tanpa uang dan teman, ia mencoba melamar pekerjaan di sebuah kantor pengacara. Tetapi karena ia kurang begitu memahami hukum di Amerika, maka ia ditolak dengan sopan. Akhirnya, ia mencoba lagi mencari pekerjaan lain dalam perusahaan impor-ekspor. 2 minggu kemudian, ia menerima jawaban penolakan terhadap lamarannya dengan agak kasar dari perusahaan impor-ekspor tersebut. Alasannya, tata bahasa Inggris Joseph Kudar kacau balau atau kurang sempurna. Oleh karena tersinggung, hati Kudar menjadi mendidih. Kudar duduk termenung dalam keadaan marah. Lalu ia mengambil pena dan menulis surat balasan yang lebih kasar kepada perusahaan yang telah menolaknya itu. Tetapi pada saat ia membaca ulang surat balasannya itu, ia teringat dengan ayat firman Tuhan yang kita sebutkan tadi, yakni dalam Amsal 15 ayat 1 yang berbunyi, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dia tidak jadi menulis surat balasan kepada perusahaan yang menolaknya itu. Saudaraku, manusia alamiah cenderung menjawab kemarahan dengan kemarahan, sehingga menimbulkan kesulitan dan luka hati yang dalam dan lama. Hanya apabila kasih sejati terhadap orang lain mengisi jiwa, barulah kita dapat memberi jawaban singkat yang lemah lembut. Mengingat ayat firman Tuhan tersebut, hati Kudar terasa dingin kembali. Ia berkata dalam hatinya, "Tidak, aku tidak jadi mengirim surat ini. Mungkin orang itu ada benarnya. Bahasa Inggrisku memang kurang sempurna.
karena aku bukanlah orang Amerika, tetapi orang Hongaria. Saudaraku, kemudian Kudar mengganti surat yang pertama. Tetapi kali ini dengan nada halus meminta maaf atas kelancangannya, menjelaskan keadaannya dan berterima kasih kepada orang yang telah mengoreksi bahasa Inggrisnya. 2 hari kemudian, ia menerima telepon dari perusahaan yang telah menolaknya dan mengundangnya ke New York untuk wawancara. Saudaraku, seminggu kemudian ia diterima kerja dan di dalam karir selanjutnya dia telah diangkat menjadi wakil direktur perusahaan itu. Saudaraku, bila saja dia melanjutkan mengirim surat dengan nada jengkel dan marahnya itu, mungkin ia akan terlunta-lunta di negeri Paman Sam sebagai gembel yang mendapatkan pekerjaan. Saudara, apabila Anda marah dan panas hati, entah karena apa saja, ingatlah selalu bahwa hal itu akan membawa Anda ke dalam jurang penderitaan. Sesungguhnya menyimpan dendam dan kejengkelan ataupun kemarahan dalam hati jelas menghalangi persekutuan kita dengan Allah. Saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk bersyukur atas berkat yang kami rasakan dan firman-Mu yang telah kami pelajari. Kami rindu selalu bersekutu dengan-Mu. Berikanlah kekuatan agar kami boleh menyingkirkan sifat dendam, kejengkelan maupun kemarahan yang menghalangi persekutuan, perhubungan kami dengan-Mu. Biarlah kasih sejati yang bersumber dari-Mu itu selalu mengisi jiwa kami, agar dengan demikian terjalinlah hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan sesama kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.